siang Pak William dan teman-teman semua. Hari ini kelompok saya akan mempresentasikan tentang European Central Bank atau ECB. Oke, mari kita mulai dengan definisi dan peran ECB terlebih dahulu. Definisi dan peran ECB. ECB adalah bank sentral untuk Eurozone yang terdiri dari negara-negara yang menggunakan euro sebagai mata uang mereka. ECB juga bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan harga dan mengatur kebijakan moneter di Eurozone. Kemudian, lokasi dan struktur organisasi. Untuk lokasinya sendiri, kantor pusat ECB terletak pada Frankfurt am Main di Jerman. ECB adalah bagian dari Eurosystem dan juga European System of Central Bank yang biasa dikenal sebagai ESCB, yang mencakup bank sentral nasional dari semua negara anggota Uni Eropa. Dengan peran pentingnya dalam menjaga kestabilan harga, ECB memiliki struktur organisasi yang kuat dan terkoordinasi dengan baik di seluruh Eurozone. Sekarang mari kita lihat sejarah European Central Bank dan tujuan pembentukannya. Latar belakang dan tujuan pembentukan ECB didirikan berdasarkan perjanjian Maastricht pada tahun 1992 dan mulai beroperasi pada 1 Juni 1998. Tujuan utama pembentukan ECB adalah untuk mengelola kebijakan moneter di Eurozone dan menjaga stabilitas harga. Perjanjian Maastricht 1992 ini menetapkan dasar hukum untuk pembentukan ECB dan pengenalan euro sebagai mata uang tunggal. Perjanjian Maastricht adalah tonggak penting dalam sejarah Uni Eropa, memungkinkan pembentukan ECB sebagai bank sentral yang kuat dan independen. Perkembangan ECB menggantikan European Monetary Institute atau EMI yang sebelumnya menangani masalah transisi menuju euro. Sejak pembentukannya, ECB telah berkembang dengan penambahan anggota Eurozone termasuk Yunani pada tahun 2001, Slovenia pada tahun 2007, Cyprus dan Malta pada tahun 2008, Slovakia pada tahun 2009, Estonia pada tahun 2011, Latvia pada tahun 2014, Lituania pada 2015 dan Kroasia pada tahun 2023. Kebijakan moneter ECB. Tujuan kebijakan moneter. Stabilitas harga. Tujuan utama kebijakan moneter ECB adalah untuk menjaga stabilitas harga dengan menargetkan inflasi di bawah, namun mendekati 2% dalam jangka menengah. Instrumen kebijakan moneter. Suku bunga acuan ECB menetapkan 3 suku bunga utama, yaitu suku bunga operasi refinancing utama atau MRO, suku bunga fasilitas pinjaman marginal atau MLF, dan suku bunga fasilitas deposito atau DFR. Operasi pasar terbuka. ECB melakukan operasi pasar terbuka untuk mengatur likuiditas di pasar keuangan. Quantitative easing atau QE, program pembelian aset yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang beredar dan menurunkan suku bunga jangka panjang. Forward guidance. ECB memberikan panduan ke depan mengenai kebijakan suku bunga untuk mempengaruhi ekspektasi pasar. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai suku bunga acuan dari ECB. Oke, jadi jenis suku bunga ECB itu menetapkan 3 jenis suku bunga utama, yaitu yang pertama Main Refinancing Operations atau MRO. Suku bunga yang dikenakan pada bank untuk meminjam uang dari ECB selama 1 minggu. Saat ini suku bunga MRO adalah 4,5% per 20 September 2023. Lalu yang kedua yaitu Marginal Lending Facility atau MLF, yaitu suku bunga yang dikenakan pada bank untuk meminjam uang dari ECB dengan jaminan untuk periode 1 hari atau overnight. Saat ini suku bunga MLF adalah 4,75% per 20 September 2023. Lalu yang ketiga itu adalah Deposit Facility Rate atau DPR. Suku bunga yang dibayarkan oleh ECB kepada bank untuk menyimpan dana overnight. Saat ini suku bunga DFR adalah 4% per 20 September 2023.
Perubahan suku bunga. Sejarah perubahan suku bunga menunjukkan tren kenaikan dan penurunan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan inflasi. Contoh perubahan terbaru pada 2 Agustus 2023 yaitu suku bunga MRO adalah 4,25%, MLF adalah 4,5% dan DFR adalah 3,75%. Perubahan suku bunga ini mencerminkan respons ECB terhadap dinamika ekonomi, inflasi dan kebutuhan pasar keuangan di Eurozone. Dengan mengatur suku bunga, ECB berupaya untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. ECB memainkan peran kunci dalam mengatur suku bunga di Eurozone dengan tujuan utama untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan suku bunga dan instrumen moneter lainnya, ECB berupaya untuk mencapai tujuan ekonominya secara intensif dan efektif. Dewan Gubernur ECB. Struktur Dewan Gubernur terdiri dari 6 anggota Dewan Eksekutif dan Gubernur Bank Sentral Nasional dari negara-negara Eurozone. Anggota Dewan Eksekutif termasuk Presiden, Wakil Presiden, dan 4 anggota lainnya yang diangkat oleh Dewan Eropa untuk masa jabatan 8 tahun yang tidak dapat diperbarui. Presiden European Central Bank ECB saat ini adalah Christine Lagarde, yang menjabat sejak 1 November 2019. Wakil Presiden ECB saat ini adalah Luis de Guindos, yang menjabat sejak 1 Juni 2018. Proses pengambilan keputusan. Dewan Gubernur bertemu 2 kali sebulan. Setiap 6 minggu, mereka membuat keputusan kebijakan moneter, termasuk menetapkan suku bangsa acuan. Keputusan kebijakan moneter dijelaskan secara rinci dalam konferensi pers yang diadakan setiap 6 minggu dipimpin oleh Presiden ECB. Dewan Gubernur juga mengadopsi keputusan terkait kerangka umum pengawasan perbankan dan keputusan yang diusulkan oleh Dewan Pengawas di bawah prosedur non-objection. Selanjutnya ada keindependensian ECB atau European Central Bank, yang merupakan aspek penting yang memungkinkan bank sentral ini beroperasi secara efektif. Dan mari kita lihat beberapa aspeknya. Yang pertama itu ada independensi politik, yaitu ECB tidak boleh menerima instruksi dari institusi atau badan Uni Eropa, pemerintah negara anggota, atau badan lainnya. Prinsip ini diatur dalam pasal 130 Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa. Kemudian juga ada independensi pribadi, yaitu anggota Dewan Eksekutif memiliki masa jabatan 8 tahun yang tidak dapat diperbarui dan hanya dapat diberhentikan karena ketidakmampuan atau pelanggaran serius. Kemudian ada independensi fungsional dan operasional. European Central Bank memiliki semua kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu stabilitas harga. ECB juga dilarang memberikan pinjaman langsung kepada sektor publik. Kemudian ada independensi keuangan dan organisasi. ECB dan Bank Sentral Nasional memiliki sumber daya keuangan dan pendapatan mereka sendiri yang membatasi pengaruh eksternalnya. Kemudian juga ada independensi hukum, yaitu European Central Bank memiliki kepribadian hukum sendiri dan memungkinkan untuk mengajukan tindakan di hadapan pengadilan Eropa untuk menegakkan independensi jika diperlukan. Kemudian juga ada tantangan dan resikonya dari independensi European Central Bank sendiri, yaitu tantangan dalam menjaga keindependensian termasuk tekanan politik dan kebutuhan untuk mempertahankan akuntabilitas kepada publik dan juga institusi Uni Eropa. Dengan mempertahankan keindependensiannya, ECB dapat fokus pada tujuan utamanya, yaitu menjaga stabilitas harga dan juga menjalankan kebijakan moneter yang aktif. Berikut ini adalah kesimpulan yang kami dapatkan dari presentasi ini. Yang pertama, kita mulai dulu dari sejarah ECB. ECB didirikan berdasarkan perjanjian Maastricht pada tahun 1992 dan mulai beroperasi pada 1 Juni 1998. ECB menggantikan European Monetary Institute atau EMI dan telah berkembang dengan penambahan anggota Eurozone dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua adalah kebijakan moneter. Tujuan utama kebijakan moneter ECB adalah untuk menjaga stabilitas harga dengan menargetkan inflasi di bawah
namun mendekati 2% dalam jangka waktu menengah. Instrumen kebijakan moneter termasuk suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, dan juga quantitative easing atau QE. Selanjutnya adalah suku bunga acuan. ECB menetapkan 3 suku bunga utama, yaitu Main Refinancing Operations atau MRO, Marginal Lending Facility atau MLF, dan Deposit Facility Rate atau DFR. Perubahan suku bunga disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan juga inflasi. Selanjutnya yaitu Dewan Gubernur. Terdiri dari 6 anggota Dewan Eksekutif dan Gubernur Bank Sentral Nasional dari negara-negara Eurozone. Dewan Gubernur bertemu 2 kali sebulan untuk membuat keputusan kebijakan moneter. Lalu selanjutnya adalah keindependensian ECB. ECB memiliki independensi politik, pribadi, fungsional, operasional, keuangan, organisasi, dan juga hukum. Tantangan dalam menjaga keindependensian termasuk tekanan politik dan kebutuhan untuk mempertahankan akuntabilitas. Lalu yang terakhir adalah dampak ECB pada ekonomi Eurozone. ECB memainkan peran yang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di Eurozone melalui kebijakan moneter yang efektif dan pengawasan perbankan yang tepat. Demikianlah presentasi kami mengenai European Central Bank atau ECB yang terus berupaya untuk mencapai stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Eurozone. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Semoga presentasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.